sekali pernikahan tiang wau memanfaatkan mertua sebenarnya betul. Pedalem atuan itu panaknya ampun juangnya gitu. Sehingga terjadi perputaran di antara para penikmat, para kolektor ini. Iya, nggih. Apa yang akan Putu dapatkan? Kebanggaan. Kebanggaan bahwa barangnya Putu niki akan beredar di antara para kolektor dengan harga yang gila-gilaan. Bertambah dia terus. Oke, jadi pagi ini kita akan mengunjungi rumah salah satu semeton Tabanan yang sempat melihat kisah seorang marketing hotel yang berjuang dalam suasana pandemi ini dengan bertani. Nah, kemudian Pak Putu Budiase ini mengundang saya untuk datang untuk melihat kreativitas yang dilaksanakan selama yang bersangkutan dirumahkan dari tempat kerjanya. Oke, sekarang kita coba telepon untuk mengetahui posisi beliau ini di mana. Swastiastu, titiang rampun di Menjangan iki. Napi? Oh, sudah di Jalan Menjangan. Patut. Belok kiri, masuk titiang. Nggih, jantos nggih. Mobil api batat aja. Ya, mobil putih titiang. Oh, ini rekannya. Oh. Nah, ini karena Putu sampun merespon unggahan Titiang yang positif nike, mungkin Titiang ngeriki ke rumahnya Putu. Titiang mau tahu niki Putu kerja di mana sebelumnya? Jadi mungkin untuk saat ini Tiang bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Ubud. Oh, Ring Ubud. Tapi nike? Mandapa Ritz-Carlton namanya. Waduh, punyanya Erwin Kadiman. Wih, nggih nika. Tahu. Nggih, kalau ownernya kenal baik yang anak muda yang sangat sukses. Umur baru 36 kalau nggak salah. Nggih. Erwin Kadiman namanya. Iya. Beliau juga yang punya The Bay Nusa Dua. Oh iya. Sehingga GM The Bay itu suka ke situ tuh Wallace Time. Iya. Oke, bagian apa Putu Dika? Yang di room service-nya, Ji. Di room service. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Terus mulai dirumahkan bulan apa? Bulan Maret setelah nyepi nih ke. Nyepi Tiang sempat kerja di sana 4 hari, 3 hari apa 4 hari nih ke full di hotel. Setelah itu ada isu gini, hotel mulai tutup ke. Akhirnya dirumahkan sampai saat ini, tapi tetap nih ke Tiang kerja sebulan 4 kali jadi security nih ke. Artinya di Rutan Nike kerja tidak full tapi gaji tetap dibayar. Tetap dibayar. Berapa persen dibayar? Dapat basic, gaji basic aja Ji, tapi dipotong sama unpaid leave lagi 8. Itulah kira-kira kan. Oke, tadi kan Putu sudah ceritakan karena ketika banyak waktu yang tersisa karena kerjanya tidak seperti dulu lagi, ternyata. Kemudian Putu iseng lali ke rumah mertua. Terus Putu melihat ada peluang di situ. Tapi gitu kan, sekali pernikahan tiang wau memanfaatkan mertua sebenarnya betul. Pedalem atuan itu panaknya ampun juangnya gitu kan. Win-win nih Ki. Win-win. Mertua senang, Tiang senang juga kan. Menemukanlah bahan-bahan yang seperti tadi nih. Nah, kemudian muncul terbersit tuh. Jadi dari mana ceritanya kok bisa ngayak ini gitu modelnya? Sebenarnya terbersit ide untuk membuat kerajinan pohon niki pertama karena pemanfaatan kayu di kampung halaman istri Nika kurang dimanfaatkan. Ada potensi. Padahal niki kayu seni kalau kita poles lagi dikit aja kan jadi nilai seni yang tinggi niki.
Terus yang kedua, kebetulan adik nisan tiang baru ditinggalkan oleh bapaknya, dan bapaknya itu punya pembibitan Blomeria kayak gini Ji, banyak. Sedangkan adik nisan tiang Nika tidak suka tanaman, jadi tidak dipelihara sama dia. Gitu. Jadi saya berpikir coba saya kombinasikan antara kayu tua ini dengan tanaman tempel Blomeria ini. Jadi setelah itu saya minta satu kayu di kampung, saya kerjakan sama bapak saya sekitar seminggu itu, karena belum tahu celah nih Kang. Seminggu ini puput. Seminggu ini puput. Pembersihan, penggosokan. Berapa kayu yang dibersihkan, yang diolah pada saat itu? Satu aja nih Kang. Satu mantan. Satu kayu. Puput, terus seminggu. Habis itu yang kesana ngambil bibit Blomeria, tak tempel di sini. Habis itu yang upload di Facebook, tanggapan nih ke bagus sekali nih ke reaksinya, sekitar dalam waktu 2 jam nih ke 30 orang yang ngerespon nih ke. Terus besoknya langsung laku nih ke kayunya. Dengan harga berapa pertama kali? Harga 350. Wow. Setelah itu langsung dia nelpon mertua, tolong kalau ada kayu di Abian di Tegalan nih ke, tolong selamatkan dumun, artinya dirapikan, dipunduh-punduhan lah kan. Dia tuh ngerepotin matua. Yang penting kan matua ngidang beli rokok dah dong. Artinya ada kegiatan dari orang tua. Nah, dari pertama nikah seminggu kemudian tuh menghubungi lagi mertua, setelah nikah berapa bisa terkumpulkan kayu ini? Lumayan sih nikah Haji, tiap minggu yang ke kampung dia ngambil 10, 8 kan. Dan memang banyak kayu ini digali ukir. Sebenarnya untuk saat ini sih masih ada kan. Tapi ini kayunya prosesnya itu lama Ji. Kira-kira butuh waktu minimal 5 tahun sampai 10 tahun untuk menjadi seperti ini. Ya, tapi kan yang ambil yang sudah jadi. Iya, yang sudah kayak gitulah. Udah dimakan rayap artinya. Ternyata rayap itu berguna, maksudnya mau kita manfaatkan gitu ya. Jadi teman nih kan. Oke, kalau gitu dalam perjalanan dari awal sampai sekarang ini sudah berapa yang itu total bisa hasilkan? Artinya bukan dari segi pendapatan, tapi dari segi karya. Dari segi karya. Ada 50 atau 100? Ini kan baru berjalan sebulan nih, kira-kira 30 kayu nih kok, ampun yang jual nih. Melalui media sosial nih. Melalui Facebook aja di ke marketplace nih ke. Nah sekarang dia punya tanya tuh. Pertanyaan nih agak menjebak nih. Ketika Putu mendapatkan suatu kenikmatan atas kegiatan Putu nih, karena kan kalau tiang lihat nih, mertua menjadi ada aktivitas, hubungan tuh ke gali ukir menjadi lebih dekat. Ketiga, orang tidak melihat ternyata ini adalah memiliki nilai jual, kan begitu kan? Nah, Putu seolah menemukan passionnya Riki, kan? Puput terus pandemi Niki mengalir, bagus dia sebagai kegiatan primer Putu selama masa pandemi niki dengan kan puput situasi pandemi niki makarya Putu malih ring reskaltan ubud dengan kan punapi niki apakah itu tergoda untuk menutupi niki sehingga dia tetap menjadi suatu sampingan tapi Putu jadi akan meneruskan niki sebagai suatu kegiatan utama enten? Begini kalau tiang sih kalau sempat terbesit di pikiran tiang juga tentang masalah niki kan alangkah lebih bagusnya kalau tiang bisa membantu orang lain di sekitar tiang juga kan. Tiang tetap bekerja di hotel, tapi tiang mempekerjakan orang-orang di sekitar tiang juga untuk membantu tiang. Tapi tiang tidak akan meninggalkan kayu ini. Sedikit-tidaknya finishing touch-nya pasti tiang tetap ada sentuhan tiang kenten. Ternyata jebakan tiang tidak termakan. Itu menjawabnya dengan baik ini. Jadi begini, hal yang positif, jadi dalam setiap perjalanan itu kan selalu ada hal yang positif kalau kita bisa melihat secara positif. Ketika Putu menemukan hal ini, jangan pernah pelit atas suatu ilmu yang didapat. Ketika Putu kemudian punya niat dengan tulus membagikan ini, ide-ide ini, kemudian mempekerjakan orang-orang di sekitarnya, gitu ya, itu jauh lebih mulia. Artinya kebaikan itu mengalir, menyebar. Kan ya Putu mantan misi yang niki, kaitan modalnya kan. Orang sekitar juga bagus, ya sama lingkungan terdekat, ternyata ya mertua, kakak, adik, ipar, sehingga orang begitu melihat tiangnya ring networking segala macam, karena tujuan tiang adalah ingin menyebarkan hal-hal yang positif ini, karena melihat begitu pandemi ini memulai ternyata dan ini ring widangan Riki terjadi juga.
akeh semeton-semeton lingsir-lingsir yang muda-muda nih berkomentarnya destruktif mengenai sembako, mengenai BLT. Itu yang sedih sebenarnya. Kenapa? Kok kita seperti mengharap saja gitu loh dalam sosial. Kenapa enggak kita kreatif, kita berbuat sesuatu gitu ya? Dan banyak orang-orang yang melakukan nanam tabion, nanam cukup, dia petik sendiri, paling tidak untuk ketahanan pangan keluarganya dia nggak masalah. Daripada energinya habis gitu ya, ngomong sembako, ngomong BLT yang hanya tertuju kepada aparat desa, cek sami gitu. Nah, kewo sebenarnya. Tapi sangat bagus. Kembali ke masalah kegiatan Putu niki, dalam waktu 1 bulan, kurun waktu 1 bulan gitu supaya gampang menghitungnya, berapa hasil yang berapa produk yang bisa dihasilkan? Kira-kira mungkin yang dibantu juga oleh suami dari adik saya. Kira-kira seminggu nih kan bisa yang memproduksi 7 kayu. Sudah jadi begini? Sudah jadi. Ada teknik khusus nggak membersihkannya, memakai bahan kimia atau? Sebenarnya teknik khusus tidak, yang penting passion dan kegigihan aja nih Kaji. Ulet karena ini harus manual pakai sikat nih Kaji. Harus benar-benar, kalau nggak passion susah nih karena tidak menemukan nilai seninya. Nikatinnya itu harus karena passion nih jadi kerjaan itu nggak kerasa jadinya beratnya. Yang tendani pakai kimia karena kalau kimia nih kan cepet boros. Takutnya bagus kelihatan sebentar aja, tidak. Tapi niki kan yang alami, semuanya alami. Yang niki bersihannya pakai air saja nih sama sabun. Niki kualitasnya premium langgul nih dari kayu nanti wasane kayu les gamal nih. Nah, karena Putu niki ampun heboh nanti nih kan biasanya kan orang lain suka follower tuh milu-milu kadang-kadang kan walaupun passionnya nggak ada dia ikut sekali misalnya bonsai kan kekeh nanti dia abeng-abeng kan. Ketika nanti kemudian bahan baku niki mulai berkurang, apa yang akan Putu lakukan? Apakah otomatis kayu lain Putu mencoba mempelajari nike atau kemudian masih bertahan di les gamal? Ya, Nika kan seiring berjalannya waktu Nika Haji. Yang juga masih memantau tetap Nika stok yang tersedia di kampung Nika. Seandainya suatu saat bahan Nika habis, pasti yang percaya dengan diri yang sendiri dalam jangka waktu sekian itu yang sudah memiliki ide-ide lain lagi. Kenten. Mungkin ada ide lain lagi yang saya akan kembangkan Kenten Haji. Titiang boya aja ngasihkan segala ya karena Putu kan sudah melakoni. Putu ngeliat Titiang ternyata Titiang lebih kagum sebenarnya sama Putu kan gitu. Cuman ada Titiang ngasih ide sedikit ngasih ide sharing gitu kan. Niki barang vintage, bukan barang yang normal, barang vintage. Putu harus menghargai cara mendapatkannya, karena kan alam yang membentuk ini kan, alam yang membentuk Niki. Jadi Putu buat database niki puniki. Yang membeli niki harus tercatat. Kira Senin Umbas, di mana tinggalnya, nomor HP berapa. Tapi mau nangketen, suatu saat barang ini tidak akan bisa diproduksi lagi dalam kurun waktu tertentu. Setelah sampun niki bahan baku dengan Putu pun madue database. Ada orang yang berminat ngat saja kenanya yang pokoknya memasuki hubungi database niki. Sehingga terjadi perputaran di antara para penikmat, para kolektor ini. Apa yang akan Putu dapatkan? Kebanggaan bahwa barangnya Putu niki akan beredar di antara para kolektor dengan harga yang gila-gilaan. Bertambah dia terus. Saran gitu ya. Sampunang raga cemburu, sampunang raga mikiran untungnya anak. Bahwa kemudian Putu sampun memiliki suatu karya seni, kemudian menjadi perputaran, di situ kebanggaan. Karena bisnis nike selain keuntungan materi juga ada keuntungan rohani sebenarnya. Barang raga niki ngadap gitu. Sekali pelukis terkenal boleh ngadap lukisan aja 1 juta gitu. Setelah pun misalnya insir nih ternyata dari 1 miliar, 2 miliar, dia hanya bisa melihat saja sebenarnya. Tetapi kalau Putu bisa buat database-nya sehingga bisa membantu orang suka, coba hubungi niki, sira uning ngadolnya mengenai harga, durus silahkan sama mereka, yang uning gitu kan. Nah, ini satu, yang kedua akan terjadi suatu komunitas pecinta
nyepi nih Kang. Apa tuh menyebut niki anunya niki Niki kegiatan kalau ini? hashtagnya itu di Facebook yang pakai kayu antik bromelia anggrek gitu. Jadi ini Napi Wastana kayu antik ini adalah sebuah tempat untuk menempel tanaman tempel yang bisa ditempel seperti bromelia, anggrek, ada tilansia seperti ini Haji. Kombinasi antara kayu tua dengan tanaman. Sekarang kan go green dengan sesuatu yang unik kan lebih bagus nih Kak kan. Ya temukan suatu nama yang kemudian dia menjadi komunitas nih. Dia sehingga itu kan bagus. Tapi anyway sangat bagus. Yang sendiri sangat menghargai anak muda yang tidak larut dalam kondisi yang ada, tapi justru malah tampil, justru malah kemudian berkreasi gitu dalam menghadapi suasana pandemi ini. Yang hanya bisa mendoakan ya supaya semakin sukses. Kemudian situasi bisa kembali normal, kemudian Putu bisa menyebarkan kebaikan ini kepada orang-orang lain sekitarnya hingga menjadi lebih luas lagi kebaikan itu. Oke, terima kasih Putu sama istri, sama istri namanya Febri. Putu sama Febri, Bapak Taler, matur suksma. Dumugi sami rahayu. Semua bisa nih Haji semua. Oke, jadi tadi sudah kita mampir ke rumahnya sematawon kita, Budi, dan kembali ternyata di Tabanan ini banyak sekali pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang tinggi dan tidak terlena dengan situasi sekarang. Hal ini patut kita acungi jempol. Semoga menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda, anak-anak muda yang ada di Tabanan, dan wabah virus positif ini sama derasnya menyebar seperti